Ambil poin yang simpelnya aja. Nah, kenapa? Kalau support resisten, misalnya ya, kalau saya seperti yang saya jelaskan tadi, ketika dia menembus, harga tersebut ditembus, ya, support tersebut ditembus, kemana harga itu? Harga akan mencari support berikutnya, kan gitu. Cuman di sini saya fokusnya kemana? Fokusnya itu adalah ke area key level di TF gede. Nah, keputusan saya apakah dia bakal lanjut turun atau enggak? Saya akan menunggu harga di sini. Apakah di daerah sini ya, terbentuk sebuah struktur yang menyatakan harga itu naik. Nah, strukturnya naik. Pembalikan arah nih. Memang di sini downtrend. Downtrend ini apa? Turun. Turun koreksi nih. Wow, turun. Wow, bakalan kripto bakalan naik. Wah, ya belum tentu kalau saya ngomong. Kenapa? Kalau kita lihat di high time frame-nya ini merupakan area key level. Oke, area key level. Jadi ini dia sudah masuk ke area key level. Kalau kamu support resistance ya di sini bisa bisa agak ke sini dikit, bisa agak ke sini dikit. Nah, di sini dikit, di sini dikit, di sini dikit. Cuman ini tetap tetap biarin. Cuman kita paham areanya. Kita paham areanya. Di sini kita bakalan menunggu struktur. Nah, di sini kalau saya ngomong mungkin kalau yang sudah buy dari atas ini ya USDT dari atas ini, oh ternyata kan drop, otomatis kan harga kripto naik. Hold nggak apa-apa, hold nggak apa-apa. Atau lebih bagusnya sih TP sebagian, TP sebagian. Kalau kita hold ya asumsi kita ini bakalan di break terus lanjut turun. Asumsinya kan gitu, tapi ya belum tentu. Namanya market, kalau menurut saya take profit lah secukupnya kayak gitu. Oke. Nah, baru kalau misalnya kalian pengen market bakalan kripto bakalan naik kenceng ya kalau support di daily-nya ini udah ketembus nih. Ini konfirmasi tren kripto itu sudah wah gitu, sudah bisa diagung-agungkan nih kalau dia tembus area sini nih. Nah, cuman kalau kita konfirmasi yang sekarang masih belum ada. Jadi masih akan ada kecenderungan naik dengan asumsi ya asumsi terpantul di area key level. Ini. Dan juga kalau misalnya saya ngomong masih uptrend, terus harga itu ketembus ke sini nih. Nah, ketembus ke sini nih. Nah, kemana? Ya kemungkinan kalau saya tujuannya berikutnya adalah area support di bawah ini. Kalau dia tembus kemana? Ya tembusnya mencari area harga berikutnya. Di mana? Ya di sini. Jadi kita ngerti tujuannya dulu. Sedangkan kalau kita ngomong 4 jam, pergerakan dari atas ini ke sini itu kan butuh waktu lama, ya kan? Jadi kita tahu tahu dulu tujuannya kemana. Kalau dia break tujuannya ke sini nih, tujuannya ke sini nih. Berarti kalau misalnya USD itu udah masuk ke sini, kita udah waktunya take profit. Misal, salah satunya gitu. Oke. Nah, kalau misalnya di sini kepantul nih. Oh, ternyata dia balik. Nah, secara struktur di sini misal nih. Ini kan ada support nih. Nah, dari support di break jadi resisten. Asumsinya gini nih. Ya, asumsinya gini. Nah, kalau misalnya kita berasumsi seperti ini, dia udah break. Tujuannya kemana? Tujuannya ya ke sini nih, ini nih, ke sini nih. Tujuannya ke sini dulu. Baru dia lanjut turun. Turunnya ini pun bisa jadi dia memantulkan harga atau di sini dia break nah, ke support yang ke resistennya ada di sini. Oke. Kemudian nah, dia akan break, dia kepantul, baru dia naik. Tujuannya kemana? Kalau kita melihat tujuannya di TF Daily, tujuannya itu di sini loh. Tujuannya di sini loh. Berhasil atau tidaknya kita nggak bisa menentukan. Di perjalanan kita bisa melihat sebenarnya konfirmasinya seperti apa. Nah, kayak gitu. Jadi kalau saya ngomong ini USD masih bisa naik nih ke sini nih, masih bisa naik. Kenapa? Kalau saya ngomong ini masih ada area key level. Masih ada key level kecuali kalau saya ngomong ketika harga itu masuk turunnya ke sini nih. Nah, ini kita harus berhati-hati. Bisa jadi kalau dia break, dia naik ke sini, retest nih. Ya, break, retest dan lanjut. Nah, tujuannya kemana? Tujuannya ya ke sini. Cuman kan kita nunggu konfirmasi di sini dulu. Kita kecilkan time frame ke 1 jam bisa. Nah, ada nggak struktur bullish di sini? Struktur bullish itu seperti apa sih? Struktur bullish itu kayak gini loh, struktur bullish. Nah, biarpun dia retest ini. Nah,
ini struktur bullish. Kamu struktur bullish, sebenarnya banyak sih struktur bullish. Yang penting struktur bullish itu membentuk higher high, higher high, higher high, higher high, struktur bullish atau struktur perubahan sebuah karakter, change of character. Change of character itu seperti apa sih? Saya lebih cenderung change of character itu gerakannya seperti ini nih. Nah, oke, dia udah break, kemudian break atas, nah dia di break, nge-break support, nge-break resisten, kemudian dia retest, nah baru dia lanjut. Nah, ini salah satu contoh change of character, bisa di sini, pokoknya nggak tembus ini nih. Nah, jadi saya akan menunggu sebuah konfirmasi di sini nih. Oh ternyata ini udah di break nih, dari sini udah di break nih. Kalau udah di break, ya tinggal nunggu retest atau kalian masuk, cuman margin dalam artian itu risk rewardnya mungkin bakalan besar dia di sini ya. Jadi risknya itu bakalan gede kalau kita ambil dari sini. Cuma kalau kalian khawatir telat ya nggak apa-apa sih, cuma ya risk rewardnya gede. Risknya gede. Kenapa? Karena kalau udah break di sini, SL-nya di mana? Ya tetap di bawah sini ini. Kalau saya ngomong, gitu, oke? Kalau yang saya tahu nih. Nah, jadi kalau menurut saya sih masih ada kemungkinan dia itu masih ada kemungkinan dia itu naik. Masih ada kemungkinan dia itu naik. Kenapa? Karena dia tujuannya adalah break ini dalam artian untuk koreksi, ya, break untuk koreksi sebelum dia lanjut. Nah, kecuali kalau misalnya ternyata dia break yang ada di sini itu sudah beda lagi. Saya akan nunggu konfirmasinya itu di sini. Tuh. Atau saya akan menunggu misalnya di sini udah oke nih. Tujuannya kemana? Tujuannya ya ke sini. Jadi kita harus ngerti yang namanya harga itu mau ngapain dulu gitu loh. Dengan support resisten. Jadi kalau kita ngomong garisnya kita tarik di sini, kebanyakan sih trader tuh bakal bingung. Di sini kita tarik. Nah, di sini kita tarik. Nih, di sini kita tarik. Terus habis itu setelah di sini kita tarik. Terlalu banyak garis kayak gini ini kita kadang bingung gitu loh. Terlalu banyak konfirmasi. Kita ambil poin-poinnya aja sebenarnya itu. Kita ambil poin-poinnya aja. Area-area penting, area struktur yang ibaratnya itu di swingnya, dan di swingnya pun nggak semua itu bakalan diambil gitu loh. Kita harus ngerti gerakannya seperti apa. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang price action ya kayak gini gitu loh. Padahal kalau dijelaskan lagi banyak. Kenapa ya saya lebih cenderung suka price action ya karena saya nggak terlalu menggunakan indikator sih. Saya nggak terlalu mengandalkan indikator. Jadi saya menggunakan tetapi nggak terlalu mengandalkan. Dia masuk ke sini nih RSI-nya udah di bawah. Bisa jadi akan ada kemungkinan dia itu bakalan naik. Tetapi tidak untuk kemungkinan bahwa gerakannya itu nggak sampai nggak saat ini langsung naik. Bisa jadi dia tuh cuman ke tengah sini baru dia naik atau gimana. Cuman kalau lihat trennya kayak gini, kita bisa melihat ini sebuah koreksi untuk retest area key level. Ya, untuk retest area key level sebelum dia melanjutkan trennya. Cuman kalau kita ngomong struktur di sini sudah mulai ada pelemahan nih, Nah, pelemahan apa? Pelemahan bisa jadi untuk retest doang. Ya, break. Nah, jadi turun koreksi untuk lanjut naik. Oke, nah, tapi kalau misalnya area key level ini sudah ditembus, nah itu sudah beda lagi. Kita udah mulai beranalisa tujuan harga itu bakalan seperti ini. Ini kalau break loh ya, tujuannya ke sini. Nah, kemudian bisa jadi ke sini, agak di sini dikit, atau bisa jadi kurang di sini. Yang penting tujuannya itu bakalan ke sini nih. Yang terpenting sekarang itu kalau dia break. Nah, poinnya kita di situ, jangan terlalu mikir wah ini entry. Wah, ya bukan gitu dulu, kita harus ngerti tujuannya kemana. Apakah kalau kita entry ini telat, apakah kalau kita entry ini risk rewardnya masih oke, kayak gitu-gitu. Jadi jangan asal, jangan asal untuk masuk. Yang terpenting kita harus ngerti struktur itu, harga itu bakalan kemana, Jangan berasumsi kalau dia break di sini dia bakalan lanjut turun kayak gini nih. Kelanjutan enggak, belum tentu. Lihat dulu dia itu masuk kemana dulu. Nah,
kalau masuk ke key level ada kemungkinan dia itu akan ada cuma sekedar retest, dan kita perhatikan di TF daily-nya tren kecenderungan masih naik. Oke, jadi mungkin kenaikan di TF daily. Kalau kita turunkan di time frame 4 jam, nah, TF daily-nya naik. Nah, TF daily-nya naik. TF 4 jamnya itu turun. Turun untuk apa? Turun untuk koreksi. Oke. TF daily-nya naik, TF 4 jamnya turun untuk koreksi, melanjutkan tren di TF gede. Kalau misalnya TF 4 jamnya itu turun, biasanya TF 1 jam itu bakalan ada kenaikan. Ya, oke. Bakal ada kenaikan. Jadi daily-nya naik, 4 jamnya turun untuk koreksi. Nah, kadang 1 jamnya ini nih, 1 jamnya kok naik? Iya naik. Kenapa? Karena naik untuk pullback dikit. Kita lihat yang ada di sini nih, ujung kecil tuh. Nah, 1 jamnya dia naik nih. Naik. Ya dia naik. Kenapa? Dia ingin melanjutkan tren penurunannya di TF 4 jam. Kayak gitu. Dia turun. Di sini belum ada struktur perubahan sebuah karakter nih, masih bikin lower low. Kalau sudah area atas ini ditembus, tujuannya kemana? Tujuannya ke atas. Nah, berarti konfirmasi harga ini bakalan lanjut naik itu sudah kelihatan. Yang penting support resisten itu yang terpenting kita harus mengerti tentang directionnya, harga itu mau kemana. Setelah break dia tujuannya kemana, yang terpenting kita tahu itu dulu dan fokus. Ingat, trader itu dari 100%, 10% itu beli, 10% jual, 80% adalah menunggu. Oke. Demikian video kali ini. Mungkin di video berikutnya akan saya jelaskan juga bagaimana saya beranalisa, atau mungkin detail-detailnya itu ketika saya menemui sesuatu hal akan saya upload di YouTube ini. Terima kasih.